Pada video kali ini kita akan belajar mengenai mata kuliah Statistika dan Analisis Data, Pendidikan Kompetensi Umum PKU IPB University, dengan materi Visualization and Presentation. Nah, visualisasi data dan peranannya dalam proses analisis data. Apa sih visualisasi data itu? Visualisasi data adalah penyajian informasi dalam bentuk gambar atau grafik yang diperoleh dari data melalui proses analitika. Nah, visualisasi data itu berupa gambaran-gambaran kita dapat lihat di sini, yaitu gambar pie chart, donut chart, scatter plot, grafik, diagram batang, kurva, dan masih banyak lainnya. Apakah kamu tahu? Kaum millennials memiliki kemampuan skimming atau baca sekilas yang luar biasa. Secara rata-rata, mereka hanya memiliki konsentrasi penuh selama 8 detik pada satu bahan bacaan. Nah, jika misalnya nih, ada panjang sekali teks, data, ada angka-angka yang kita baca. Namun, konsentrasi penuh yang kita miliki itu hanya secara 8 detik. Nah, itu akan menyebabkan kita banyak kehilangan informasi penting. Kita tidak dapat mengingat semua informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut. Oleh karena itu, visualisasi data atau menggambarkan data-data yang ada ke dalam suatu gambar akan lebih memudahkan kita untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, bentuk visualisasi data. Yang pertama ada diagram. Nah, dari diagram ini kita dapat memperoleh bahwa semakin bertambahnya hari, bertambahnya waktu, angka-angkanya bakalan naik, kurvanya akan naik. Dari Januari 22 sampai Agustus 25, datanya akan naik. Nah, kita dapat menyimpulkannya seperti itu. Selanjutnya ada dashboard. Nah, di sini ada kasus COVID-19. Nah, yang mana di Amerika mengalami banyak sekali kasus meninggal karena COVID-19. Di Australia hampir tidak ada. Di Eropa juga sangat banyak. Afrika ada beberapa. Asia juga hampir banyak. Nah, angka-angka di sini misalnya 185.674 warga US meninggal dunia. Lalu 32.979 New York itu meninggal. Dan di sini juga ada kurva, yang mana kurvanya naik dari Maret ke September. Nah, selanjutnya ada infografis. Infografis ini tuh menyatukan visualisasi data, gambar-gambaran unik untuk memberikan minat kepada pembaca agar lebih tertarik untuk membaca data yang ada. Di sini ada pie chart, ada diagram batang, dan masih banyak jenis visualisasi data lagi. Nah, peranan visualisasi dalam proses analisis data. Yang pertama, selama proses analisis data, kita perlu memahami karakteristik perilaku data yang kita miliki, atau biasa disebut eksplorasi. Kita perlu mengarahkan pendalaman-pendalaman analisis data, atau biasa disebut elaborasi, dan membangkitkan ide baru dalam analisis data. Nah, setelah proses analisis data dilakukan, kita perlu meringkas informasi pada data besar sehingga mudah melihat pola pada data dan memahami cerita di belakangnya, dan akan memudahkan menyampaikan informasi sehingga lebih cepat menyusun aksi, membantu membuat keputusan, memahami apa yang sedang atau yang telah terjadi, mengarahkan audiens untuk fokus pada hal yang dituju untuk diperhatikan, dan menyibak informasi yang tidak terlihat sebelumnya sehingga memudahkan menuliskan narasi dan laporan. Apa sih keuntungan adanya visualisasi?
Nah, ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari visualisasi. Yang pertama, analisis yang kita lakukan akan lebih baik. Kita akan melakukan aksi cepat, kita akan mengidentifikasi pola dengan baik, dapat menemukan kesalahan-kesalahan yang ada, kita bisa dengan mudah memahami ceritanya, dapat menggali insight bisnis, memahami tren terbaru, dan yang paling penting nih, menghemat waktu. Karena waktu adalah emas. Dan yang terakhir, akan menjadi lebih mudah dibagikan dan dicerna oleh audiens. Nah, jenis-jenis visualisasi data. Ada 7 nih. Nah, yang pertama, visualisasi besaran dan perbandingannya. Ada bar chart seperti yang kita lihat di sebelah kanan ini, ada needle chart atau lollipop chart, dan berbagai bentuk variasi lainnya. Yang kedua, visualisasi sebaran data dan perbandingannya. Ada histogram, density plot, dan volume plot. Nah, dapat lihat di sini nih, adanya histogram. Apa sih beda histogram dengan diagram batang? Nah, histogram kita bisa lihat jarak antar histogram satu dengan yang lainnya itu tidak ada. Kalau misalnya di bar chart, dia memiliki jarak antar batang pertama dan batang selanjutnya. Di sini ada density plot, yaitu seperti kurva. Nah, bisa dilihat di sini nih, perbandingan kurva. Di sini dia memiliki 2 puncak. Di sini dia hanya memiliki 1 puncak dan 1 puncak. Begitu. Yang ketiga, visualisasi proporsi. Ada pie chart, donut chart, dan tree map chart. Nah, di sini kita bisa lihat nih proporsi-proporsinya. Ada yang sedikit, tambah banyak. Yang paling banyak itu yang warna orange, yaitu S4. Di sini juga ada daily food sales, yang mana lunch itu salad yang banyak. Sandwich selanjutnya, setelahnya ada soup, terus breakfast, orang breakfast dengan waffles, eggs, pancakes, dan lain-lainnya. Yang keempat, visualisasi hubungan antar variabel. Ntar isiin aku ya. Yang keempat, visualisasi hubungan antar variabel. Dapat menggunakan scatter plot dan bubble chart. Nah, dapat dilihat di sini scatter plot memiliki hubungan linear negatif yang dapat dilihat dari garis yang menurun ke bawah, dan hubungan antar variabelnya dapat dilihat sangat lemah karena jauhnya jarak antar peubahnya. Dan di sini dapat dilihat peubah-peubahnya memiliki hubungan linear positif, dan jarak antar peubah yang jauh menyebabkan hubungan antar peubahnya menjadi lemah. Yang kelima, visualisasi data dari waktu dan tren. Dapat menggunakan time series plot dan area plot. Yang keenam, visualisasi geospatial. Dapat menggunakan tematik map. Yang ketujuh, visualisasi aliran dan jaringan, dapat menggunakan social network. Nah, unsur visual pada grafik. Unsur visual utama pada grafik ada 5 macam. Yang pertama, posisi, simbol atau bentuk, garis, ukuran, dan warna. Posisi. Dalam satu diagram, posisi dapat digunakan untuk mempresentasikan nilai amatan yang berbeda dengan cara menempatkan amatan tersebut pada lokasi yang berbeda pada ruang yang ada di diagram. Wujud dari posisi antara lain beberapa batang dengan letak bersebelahan pada bar chart, di mana batang dari satu kategori diposisikan berdampingan dengan batang dari kategori lainnya. Yang kedua, letak titik amatan pada plot tebaran atau scatter plot yang letaknya tergantung pada nilai dari variabel yang digambarkan. Unsur posisi ini dapat digunakan untuk memetakan baik data numerik maupun kategorik. Amatan dengan nilai yang lebih besar, baik pada data numerik maupun kategorik, ordinal, digambarkan pada posisi yang lebih ke kanan pada sumbu mendatar dan lebih ke atas pada suhu tegak. Hanya pada
situasi tertentu saja diposisikan sebaliknya. Khusus untuk data kategorik yang bersifat nominal, urutan posisi dapat diberikan sembarang oleh pembuat diagram atau menggunakan urutan yang dipilih secara subjektif. Ilustrasi dari posisi dapat dilihat negara dengan GDP per kapita yang lebih besar digambarkan pada titik-titik di bagian kanan, dan negara dengan kasus kematian lebih besar dapat digambarkan pada titik-titik yang di bagian atas. Yang kedua, simbol dan kurung bentuk simbol. Pada suatu grafik, beberapa amatan bisa jadi diberikan simbol yang berbeda sesuai dengan karakteristik yang dinyatakan pada datanya. Titik amatan pada plot tebaran bisa diatur berbeda tergantung pada variabel lain yang menggambarkan karakteristik ketiga. Misalnya, plot tebaran antara usia dan tingkat pendapatan beberapa orang responden digambarkan dalam plot tebaran, dan titik untuk responden laki-laki diberikan simbol yang berbeda dengan titik untuk responden perempuan. Karena simbol ini berwujud bentuk yang berbeda tanpa memiliki urutan, maka unsur simbol cocok digunakan pada data dengan tipe kategorik nominal. Ilustrasi simbol dapat dilihat seperti ini, ada yang berbentuk lingkaran, persegi, dan segitiga. Produk berbeda digambarkan menggunakan simbol yang berbeda. Yang ketiga ada garis. Unsur garis dapat digunakan untuk menghubungkan satu titik amatan dengan amatan yang lain. Garis dapat berguna dalam memperlihatkan tren perubahan pada line chart atau plot dari waktu. Bentuknya yang ke arah kanan atas menunjukkan peningkatan, sedangkan yang ke arah kanan bawah menunjukkan penurunan. Garis juga dapat digunakan pada peta dan diagram jaringan atau network yang dapat mengindikasikan adanya hubungan antara dua titik dengan definisi hubungan tertentu seperti keberadaan jalur transportasi serta indikasi perdagangan barang. Ilustrasi garis dapat dilihat seperti ini. Kita hanya perlu membuat garis amatan. Yang keempat ada ukuran. Unsur ini menempel pada unsur lain. Ukuran besar kecilnya titik pada plot tebaran, ada ukuran juring pada pie chart, ada ukuran ketinggian barang pada bar chart, dan ketebalan garis. Ukuran umumnya mempresentasikan wujud dari data numerik dan kategorik ordinal. Nilai data yang semakin besar dapat digambarkan dalam ukuran yang juga lebih besar, sehingga dengan adanya ukuran yang berbeda, pembaca grafik dapat dengan mudah melihat perbedaan nilai data. Ilustrasi ukuran dapat dilihat di data ini. Semakin panjang batang pada bar chart, semakin besar kejadian infeksi COVID. Di Brazil, kejadian infeksi COVID lebih kecil daripada di USA. Yang kelima, warna. Sebuah warna dapat mewakili suatu nilai data. Pada data yang bisa terurut dengan makna tertentu, yaitu data ordinal dan numerik, dapat digunakan data dengan gradasi untuk membedakan nilai yang kecil dan besar. Data yang bernilai lebih besar digambarkan dalam wujud warna yang semakin pekat atau gelap, sedangkan data yang kecil digambarkan dalam warna terang. Sementara itu, pada data yang bersifat nominal, warna hanya digunakan untuk membedakan sifat perbedaannya saja. Dengan adanya perbedaan warna, kita dapat memperoleh data dengan mudah perbedaan karakteristik antar kategori yang ada pada data. Ilustrasi data. Warna berguna untuk menekankan informasi yang ingin di-highlight, misalnya Indonesia, seperti ini. Dan di sini juga warna digunakan untuk indikator, misalnya hijau itu relatif aman, kuning agak parah, dan merah parah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tips menyiapkan slide presentasi yang efektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan efektif? Efektif adalah informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan jelas dan dimengerti oleh target. Nah, jika informasi yang telah kita sampaikan itu diterima dengan jelas dan dimengerti oleh target, misalnya pembaca audiens dapat mendapatkan informasi dari visualisasi yang kita berikan, maka itu disebut dengan efektif. Nah, ada berbagai macam tips visualisasi data yang efektif. Yang pertama, tampilkan fakta yang relevan. Yang kedua, pertahankan agar widget tetap sederhana. Yang ketiga, sembunyikan detail yang tidak diinginkan di visual Anda. Yang keempat,
gunakan lebih sedikit data dengan menggunakan filter. Yang kelima, berikan fokus pada widget Anda dengan warna yang menyenangkan. Nah, dengan adanya warna yang menyenangkan, itu akan membuat mata pembaca akan lebih suka melihatnya, karena 60.000 orang akan lebih cepat memproses gambar daripada kata-kata. Selanjutnya, mengkategorikan data besar dengan penjabaran rinci lebih lanjut, menangkap minat pembuat keputusan dan buat dashboard yang sesuai, pilih widget yang paling menyampaikan cerita dalam data, dan jangan tampilkan terlalu banyak informasi dalam visual Anda. Nah, dalam visualisasi data ini, usahakan untuk hanya memberikan sedikit teks dan lebih memberikan gambaran-gambaran umum tentang apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita berikan, informasi apa yang ingin kita sampaikan. Jangan memuat banyak kata-kata, muatlah ilustrasi-ilustrasi yang mendukung informasi yang ingin disampaikan tersebut. Nah, misalnya nih, gambar-gambar seperti ini. Ada gambar grafik, ada gambar bar chart. Nah, misalnya ini ada A, B, C. Nah, jika kita buat warna A, B, C berubah, maka ini akan membuat informasi yang kita berikan, data-data yang kita berikan itu akan terlihat menggelikan. Kenapa akan terlihat norak? Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya nih, perbedaan skala antar batang membuat informasi bisa salah diterima. Nah, misalnya nih, ini skalanya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, namun di sini itu jarak-jarak antara skala itu berbeda. Akan lebih baik jika kita menggunakan skala seperti ini, skalanya tetap, cuman jarak-jarak antar batangnya itu juga tetap. Dan itu akan lebih mudah untuk membaca data yang kita visualisasikan. Nah, misalnya di sini informasi skala sumbu tidak tersedia. Nah, kita sudah bisa tahu nih, A ini tuh tingginya berapa, lebarnya itu berapa, yang B juga tingginya berapa, yang C juga berapa. Nah, kedua ada yang ini dan ini, itu tuh adalah suatu visualisasi data yang salah. Pembaca akan kesusahan dalam mendapatkan informasi dari data yang telah kita berikan. Nah, ada beberapa contoh visualisasi yang kurang baik. Misalnya nih, panjang batang tidak menggambarkan besar atau kecilnya nilai data. Nah, di sini survei Poltrakkin. Nah, di sini ada sangat puas, cukup puas, kurang puas, sangat tidak puas, tidak tahu atau tidak jawab. Namun di sini dapat dilihat panjang dari berbagai macam batang itu sama, namun angka-angkanya berbeda. Di sini sangat puas itu hanya 3,5%, cukup puas itu hanya 40,5%, kurang puas 42,7%. Seharusnya nih, kita 42,7% batangnya lebih panjang daripada 40,5%, dan 3,5% batangnya itu akan lebih kecil, jauh lebih kecil daripada 7,5%. Nah, ini nih salah karena bisa menganggap audiens hanya melihat gambarnya saja, tidak melihat angka yang sudah tertera di sini. Nah, selanjutnya ada di sini. Untuk memperlihatkan perubahan atau perkembangan terwaktu, mestinya batang diletakkan berdampingan. Nah, ini saat ini dan bulan lalu. Nah, saat ini ada 51,1% puas dan 6% tidak puas. Harusnya ini saat ini hanya diletakkan di samping diagram puas, sedangkan yang 6 bulan lalu diletakkan di satu diagram saja. Seperti itu. Nah, posisi visualisasi dan presentasi. Ini ada data storytelling, visualisasinya ada diagram chart yang sesuai, informasi yang ingin disampaikan, gestalt loves, in visual perception. Nah, terus ada target audience, itu ada latar belakang audience, tujuan, informasi apa yang ingin disampaikan,
atau apa yang ingin kita berikan kepada audiens, lalu ada narasi, alur narasi penyampaian, gaya menyampaikan. Misalnya kita cuma hanya menggambarkan data-datanya saja, cuman kita nggak menjelaskan apa saja data-data yang ada, ini data tentang apa, menjelaskan tentang apa. Jika kita hanya memberikan gambarnya saja, maka itu akan kurang penyampaian informasinya. Nah, data dan analisis itu ada berupa deskripsi, prediksi, dan preskripsi. Nah, dalam presentasi, apa saja sih yang harus kita kerjakan? Nah, fase pertama, penentuan masalah dan analisis data. Ada serangkaian diskusi dan kajian literatur, lalu pengumpulan data, dan selanjutnya analisis data. Nah, kita lakukan dulu nih diskusi-diskusi, kajian-kajian, apa yang ingin kita bahas. Lalu kita lakukan pengumpulan data-datanya, kita kumpulkan data-data yang ada, dan setelah itu baru kita analisis data-data yang telah kita kumpulkan tersebut. Yang fase kedua yaitu penyusunan bahan presentasi. Yang pertama, kita buat slide. Pembuatan slide yang berisi teks, diagram, dan gambar. Nah, slide ini usahakan untuk hanya memberikan sedikit teks saja. Lebih banyak diagram dan gambar untuk mendukung penyampaian informasi kita. Namun, jangan memberikan gambar-gambar yang sangat bertolak belakang. Misalnya nih, gambar warna merah, habis itu langsung warna ungu. Nah, itu tuh akan membuat data yang kita sajikan kurang menarik. Carilah gambar-gambar yang memiliki motif, bentuk yang sesuai. Selanjutnya, skenario presentasi. Nah, kita harus mengetahui dulu skenario presentasi kita seperti apa. Kita mau menyampaikan informasi yang mana terlebih dahulu, kita mau mempresentasikan yang mana terlebih dahulu, apa yang ingin kita sampaikan, kita harus menentukannya terlebih dahulu. Dan selanjutnya itu kita harus menentukan kalimat pembuka dan penutup. Nah, kalimat pembuka, jika kalimat pembuka yang kita berikan itu menarik, maka audiens target yang ingin mendapatkan informasi dari kita akan lebih mudah, akan lebih tertarik untuk menyimak apa yang ingin kita sampaikan. Dan kalimat penutup, nah di kalimat penutup kita tuh harus menjelaskan, memberikan rangkuman dari apa yang ingin kita sampaikan, dari apa yang telah kita sampaikan. Jangan bertele-tele dan harus singkat, padat, dan jelas. Nah, fase ketiga, pelaksanaan presentasi di hadapan audiens. Yang pertama, berdiri di hadapan audiens, menarik perhatian audiens dan meyakinkan audiens. Nah, berdiri di hadapan audiens itu dapat dilakukan dengan misalnya nih, melakukan suatu gerakan, membaca kalimat pembuka yang menarik, perhatian, misalnya pantun atau segala macamnya. Selanjutnya itu meyakinkan audiens bahwa informasi yang kita berikan ini tuh sangat menarik, sangat diperlukan oleh audiens. Nah, yang ketiga, ada prinsip penyusunan slide presentasi. Yang pertama, visualisasikan konten. Yang kedua, gunakan unsur secara konsisten. Yang ketiga, fokuskan perhatian audiens ke informasi dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, ada 3 langkah nih. Visualisasikan, gambarkan apa yang ingin kita sampaikan. Gunakan unsur-unsur secara konsisten. Nah, gambar-gambar yang kita gunakan itu harus konsisten. Jangan gambar-gambar yang bertolak belakang, warnanya aneh, campur aduk, jangan seperti itu. Dan fokuskan perhatian audiens ke informasi dan pesan yang ingin disampaikan. Dengan memfokuskan, mengarahkan audiens untuk menyimak dengan baik informasi yang kita sampaikan, itu akan membuat audiens mendapatkan 99,9% informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, di sini ini contoh visualisasi konten. Konsistenkan unsur. Nah, misalnya nih gambarnya kotak. Ya udah, kita gambarkan kotak. Di sini juga gambaran bulat. Ya udah, kita gambarin bulat. Jangan misalnya di sini gambar segitiga, di sini bulat, di sini persegi. Nah, di sini segi bintang. Jangan seperti itu. Nah, karena gitu itu akan membuat
visualisasi kita itu akan terlihat tidak menarik dan terlihat menggelikan. Nah, fokuskan perhatian audiens. Nah, di sini nih kita dapat memfokuskan audiens itu seperti ini. Kita ingin cuman disable workers. Nah, di sini tuh kita gambarin di ini warna biru kayak gitu. Nah, yang keempat, tipe slide presentasi. Yang pertama ada slide text, yang kedua slide diagram, yang ketiga slide gambar, dan yang keempat slide struktur presentasi. Nah, slide text. Audiens akan cenderung membaca slide dan tidak mendengarkan Anda. Audiens mendengarkan Anda mengatakan apa yang sudah mereka baca. Nah, makanya dari itu kita jangan memperbanyak teks pada slide yang ingin kita tampilkan. Nah, seperti ini nih, terlalu memuat banyak informasi yang mana audiens akan cuma fokus untuk membaca slide yang kita tampilkan. Selanjutnya ada slide visualisasi data. Nah, misalnya di sini nih, datanya ada berwarna-warni yang akan menyulitkan audiens untuk melihat nih. Misalnya ini kayak gini, warnanya ini berarti dia di sini. Terus warnanya tuh di sini. Jadi kayak lebih susah untuk melihat data yang ingin disampaikan. Nah, untuk lebih mudah, kita gambarkan satu-satu. Ini sirkulasi, itu gambaran satu seperti ini. Muskuloskeletal, mental, cancer, digambarkan satu-satu seperti ini. Nah, ini juga seperti ini, biar untuk lebih mudah kita menggambarkannya dengan berbagai macam warna yang tidak terlalu kontras untuk melihat perbedaan antar bagian. Nah, slide gambar. Sebisa mungkin hindari pemakaian gambar-gambar yang klis seperti ini, gambar-gambar orang, gambar ini. Lebih baik kita menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang menunjukkan zaman sekarang untuk lebih menarik perhatian audiens. Nah, seperti ini misalnya, kita bisa gunakan gambar sebagai latar belakang untuk lebih menarik informasi yang ingin kita berikan. Jangan kata-katanya di sini, lalu kita gambarnya kita taruh di bawah. Itu akan membuat visualisasi kita akan menjadi sangat tidak menarik. Nah, yang selanjutnya ada slide penanda struktur presentasi. Ada slide judul. Buat lebih visual, relevan dengan konten presentasi, pertimbangkan informasi apa saja yang perlu ditampilkan, apa memang perlu nomor telepon atau cukup alamat email saja, seperti ini. Nah, judul kita itu harus menggambarkan apa informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, slide outline atau agenda. Nah, di sini slide ini penting untuk mempersiapkan audiens memberikan apa saja yang akan kita sampaikan. Konten presentasi bisa ditampilkan dalam bentuk bullet atau menggunakan icon. Nah, di sini nih, bagian-bagian apa saja yang ada di slide-slide selanjutnya, poin-poin apa saja yang ingin kita sampaikan. Nah, seperti ini akan membuat audiens akan tidak tertarik untuk membacanya karena cuma ada tulisan-tulisan seperti ini. Dan kita juga sebagai pembuat juga merasa ini tuh kurang bagus. Nah, lalu slide transisi ke bagian baru. Nah, ini berguna untuk mengantarkan audiens sebelum kita berganti ke topik baru atau selanjutnya. Dan juga berguna untuk menarik kembali perhatian audiens. Nah, di sini dari slide ini ke slide selanjutnya itu harus ada transisinya. Bisa terbalik atau gimana-gimana untuk lebih memberikan konten yang menarik kepada audiens. Lalu slide penutup. Presentasi bisa diakhiri dengan slide terima kasih atau mari berdiskusi. Dapat pula diakhiri dengan kalimat atau pernyataan penutup yang menyimpulkan pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini bisa diakhiri dengan pertanyaan atau ending terima kasih atau kata-kata yang bisa memotivasi audiens untuk lebih menyerap informasi yang kita bagikan, mempraktekkan informasi yang telah kita berikan, dan konten-konten menarik lainnya yang membuat audiens telah merasa bahwa informasi yang kita berikan itu sangat berguna. Nah, itulah akhir dari visualisasi dan presentasi data
di mata kuliah Statistika dan Analisis Data PKU IPB University. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.